Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Pagi Mas Bedu. Pagi Ipe. Idi. Ipe ceria banget Alhamdulillah nih. ceria banget. Kayak mobil zaman dulu. Ya. Ceria. Pe. Bedu mau tanya sama Ipe nih. Iya Mas Bedu. Ipe ibadahnya selama ini gimana? Sholatnya gitu. Mas Bedu kenapa ngomongnya jadi pelan gitu? Ceria Iya. dong. Ya enak kalau kenceng-kenceng soalnya takutnya kedengeran sama teman-teman Nabawi. Tuh, mudah-mudahan teman-teman Nabawi nggak denger ya? Nggak denger ya? Tuh. Kayaknya denger ya. Kayaknya sih denger ya. Iya, apalagi kalau sampai kedengeran mama. Nah, Bedu mau tanya gimana Ipe sholatnya gimana? Alhamdulillah sih Mas Bedu Ipa sholatnya nggak buru-buru. Ipa usahain tepat waktu dan alhamdulillah Ipa sedang mau khusyuk gitu. Ipa usahain khusyuk. Emang kenapa Mas Bedu? Luar biasa. Ipe pada bahkan katanya Ipe sholat duhanya pakai kunut ya. Hei, itu mah Subuh itu mah kesiangan. telat, Iya, iya. kesiangan. Oh iya, terus? Kenapa Mas Bedu meragukan ibadah Ipe ya? Enggak. Bedu yakin lah kalau Ipe sholatnya bagus, tepat waktu, nggak buru-buru. Sama, Mas Bedu juga sholatnya juga Alhamdulillah. sama kayak Ipe gitu. Sholat wajib, sedekah, zakat. Tapi kok ibadah udah rajin, kayaknya masih jauh sama Allah gitu loh. Kayak nggak deket gitu sama Allah, kayak masih jauh, kayak Saya ada, masih merasa jauh gitu. kayak merasa masih jauh. Kayaknya Mas Bedu ada yang salah deh dari ibadahnya mungkin ya. Mungkin bisa jadi Mas Bedu juga kayak kurang ikhlas gitu ibadahnya. Serius? Bisa jadi. Nanti kita tanyakan ke Mama ya. Iya, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Damang Ipe. Ah, Alhamdulillah Mama baik. Kumaha? alhamdulillah Mana mah. wae? Ada mah di Ibu. Di Bumi. Ira Rompo. Di Rorompo iya Ini mah. Makassar. Iya. Kenapa lagi cerita apa? Ini Ma, Mas Bedu lagi curhat soal ibadahnya. Katanya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selama ada di acara RMD ini, Iya mah. ibadah kita semua ini semakin baik dan semakin meningkat. Amin ya Allah. Iya. Sudahkah seperti itu? Insya Allah mah, mudah-mudahan sudah Amin. seperti itu. Tapi kok kayaknya rasa-rasanya nih, Bedu kayak masih jauh dari Allah mah. Padahal ibadah udah rajin. Iya, nggak tahu perasaan aja gitu loh mah. Kayak jauh dari Allah gitu mah. Apa yang menyebabkan kita tuh Merasa jauh dari Allah jauh tuh? dari Dia Allah. rasa-rasanya Bedu tuh seperti itu gitu loh. Dan Yuk kita akibatnya lihat di kayak Quran apa? ya. Boleh mah, silakan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akibat jauh Jauh dari dari Allah. Allah.
kita wajib menyadari kita semua inna lillahi wa inna ilaihi. Rojiun. Kita semua berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita wajib menyadari kita hidup di dunia karena kehendak Allah, hidup di atas buminya Allah, dengan napas udara dari Allah, kemudian dihamparkan bumi buat berpijak, dihamparkan oleh Allah langit sebagai atap buat kita, wajib menyadari semuanya berasal dari Allah. Namun yang namanya manusia hidup di alam dunia tidak sama. Ada orang yang taat benar-benar kepada Allah, mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ada orang yang sedang-sedang saja. Ada orang yang jauh dari Allah. Nikmat Allah dipakai. Hidup dipakai, mata dipakai, telinga dipakai, mulut dipakai, tangan, kaki. Rezeki, makanan, semua kenyang berasal dari Allah. Tapi sama yang memberi nikmat, mereka tidak pernah bersyukur. Inilah orang yang jauh dari Allah. Padahal nikmat Allah tidak akan terhingga. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Ibrahim 34. Kalau kalian menghitung nikmatku, kata Allah, nggak bakalan kehitung. Nggak usah jauh-jauh. Kita di sini aja, ini sudah nikmat. Nikmat apa enggak anak-anak? Nikmatnya, Masya Allah. Yang tidak semua orang mendapatkannya. Itu yang banyak disyukuri. Namun manusia banyak yang lalai kepada Allah. Kenapa sih? Mereka ini kok jadi jauh dari Allah, padahal semua nikmat dari Allah karunia dipakai sama kita sehari-hari. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, kata Allah, orang yang dapat hidayah dari Allah, dia dapat hidayah. Tapi orang yang jauh dari nikmat Allah, mereka tidak mendapatkan hidayah. Masya Allah, kita ini mendapatkan hidayah, bersyukur. Karena tidak semua orang dapat hidayah. Ada mendapatkan hidayah dengan hidayah taufik. Ada mendapatkan hidayah dengan hidayah insting, emang bawaan. Ada juga daripada hidayah pelajaran, bacaan, pendengaran, penglihatan. Hidayah datang di berbagai arah. Tapi tidak sedikit manusia yang tidak mendapatkan hidayah, bahkan ditutup hatinya oleh Allah. Bukan menyalahkan Allah, tapi kesalahan mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa la absarihim gisawatu walahum azabun azim. Ditutup hati mereka oleh Allah, ditutup pendengaran mereka, ditutup penglihatan mereka, distempel oleh Allah. Mereka mendapat azab yang sangat pedih. Ini kenapa? Lalai mereka. Menutup hatinya punten, misalnya dia tahu ini masjid, kedengaran suara azan, tapi walaupun terdengar suara azan tidak tergerak buat sholat. Menutup diri, bukan Allah yang menutup. Matanya bisa melihat, dia tahu Al-Quran kitab suci kita. Dia punya Al-Quran hanya buat pajangan. Ditiup dulu, debu, banyak debunya debu. ya, Mas. Saking nggak pernah dipegang. Artinya menutup mata dilihat Al-Quran. Jadi orang ini, Masya Allah, ditutup hatinya. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa mereka yang menutup hatinya, matanya, pendengarannya, mereka adalah orang-orang yang merugi, kata Allah. Karena sarana diberikan oleh Allah, tapi tidak dimanfaatkan, distempelah mereka menjadi orang-orang yang merugi. Nauzubillah. Lalai. 2. Kenapa ada manusia lalai dengan Allah? Mereka melupakan Allah. Coba Anda lihat di dalam Al-Hasr 19. Jangan kalian melupakan Allah, sehingga Allah menjadikan kalian lupa dengan Allah. Dan mereka orang fasik, orang yang rugi. Masya Allah, orang yang rusak agamanya, kata Allah. Jadi Allah mengatakan, jangan kalian melupakan Allah. Dengan kondisi sekarang, pandemi meruyak negara kita hampir setahun loh. Iya, Mah. Seluruh alam dunia kita merasakan bagaimana ekonomi kita, bagaimana usaha kita. Toko pada tutup, listrik pada dibayar. Ya Allah. Harusnya kita menyadari, harusnya dengan ujian, teguran dari Allah, makin dekat kepada Allah. Pertanyaan Mamah buat kalian nih, biar menyadari. Ada enggak dalam kondisi corona sekarang yang makin menjauh sama Allah? Ada enggak? Ada. Banyak. Yang nyoret-nyoret masjid, saya orang kafir. Yang tidak beriman kepada Allah. Yang semakin mencuri. Jadi bukan makin mendekat dengan teguran dari Allah, tapi makin menjauh. Artinya mereka melupakan Allah. Jangan kalian melupakan Allah
Ini penyebabnya. Kalau kalian melupakan Allah, kalian akan lupa dengan diri sendiri. Lupa siapa saya. Lupa profesi saya. Lupa agama saya. Lupa fungsi saya. Lupa siapa saya. Seorang ibu, seorang nenek, seorang ayah. Seorang ayah, seorang ayah, seorang ayah. Public figure, harus contoh sama orang. Dia lupa diri. Asalnya kenapa? Dia lupa sama Allah. Makanya mereka sudah tidak berpikir, malu apa enggak? Pantas apa enggak saya melakukan ini? Ngaku beragama Islam, ngomong sembarangan. Tahu ayat-ayat Al-Quran nggak dipakai dalam hidup. Mamah tanya, orang yang korupsi, orang pinter, orang bodoh? Orang pinter, Pinter mah. Dia bodoh. Sebetulnya pinter dalam ilmu, bodoh dalam iman. Dia lupa kalau waktu dia ngutik-ngutik angka di kwitansi, di kertas dan seterusnya. Misalnya harga anu 15 juta Markup. jadi 20. Ya kan? Namanya Dia lupa kalau markup, lihat. ya. Iya, markup. Ditaikin harga. Ditaikin, bener. Dia lupa kalau Allah melihat dia. Karena apa? Karena dia lupa sama Allah. Oleh Allah sengaja dia melupakan dirinya siapa dia sesungguhnya sehingga tidak tahu malu. Masya Allah. Dikatakan dalam hadis Nabi, orang yang mencintai sesuatu dia menjadi buta, menjadi tuli. Nauzubillah min dzalik. Ini yang menyebabkan kenapa mereka jauh dari Allah. Nauzubillah. Jangan sampai kita jauh dari Allah ya. Jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di rumah Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Dede. Nah, Mah, jauh dari Allah. Apakah orang yang sering melakukan hal-hal yang tidak penting, misalnya sering main game segala macam Buang kayak waktu. gitu, buang-buang waktu itu termasuk orang yang jauh dari Allah nggak, Mah? Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabad dunya wal akhirah wa kana Allahu aliman basira. Kata Allah, barang siapa yang hanya mengerjakan sesuatu perbuatan berharap bahagia di alam dunia, rugi. Main game rugi. Di sisi Allah, kalau orang yang niatnya karena Allah, Allah memberikan keselamatan dunia sampai akhirat. Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi di kita mah, maaf, harusnya ngabisin waktu dengan zikir, dengan ibadah, dengan baca Quran, dengan sembahyang sunat, dengan diskusi nih, rame-rame bercerita kita tentang agama. Bagaimana pendapat anu, mana yang paling muktamad, mana yang paling baik, itu yang benar. Mau kemana? Ngabuburit. Pada pacaran. Ya, bener apa salah? Salah itu. Ada yang begitu? Banyak. Mana orangnya? Tanya lagi. Ya. Jalan naik motor. Ya, baru. Mau kemana? Mau nyari angin. Apa lu pikir di situ nggak ada angin? Iya. Ada yang begitu? Ada. Mama ngomong kagak ngarang. Bener, Mbak. Emang bener? Nyari angin pulang-pulang masuk angin dia. Ada lagi yang jalan. Ya. Kemana ini? Membuang waktu. Ngapain buang waktu? Maksudnya ngabisin waktu. Ngabisin waktu, sisa waktu sekian, ada acara jam sekian, belum datang waktunya acara, dia angguran jalan-jalan. Angguran ngobrol. Ini salah. Waktu itu sangat berharga. Makanya Allah banyak berfirman, bersumpah dengan waktu. Makanya jangan lalai. Coba sholat. Allah berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia mengerjakan sholatnya ogah-ogahan. Kan kalau yang semangatnya sebelum ajan udah wudhu gelar sajadah. Makanya mau kena, lu kan harus ke masjid. Iya, Ma. Pakai mau kena. Lu kalau sholat di rumah artinya pakai mau kena lo. Iya. Jadi tulang lunak. Iya, tulang lu. Jadi seperti itu. Bandeng, Pres. Oh, muku salah. Sholatnya ogah-ogahan. Ada nggak yang begitu? Ada. Gerakannya banyak banget, Mbak. Ya. Gatal-gatal. Garuk-garuk. Ini sholatnya ogah-ogah tapi mau lalai. Ya. Makanya orang yang lalai dibenci oleh Allah. Ya. Kita lihat dalam Al-Quran, nengoknya ke sini. Iya, benar. Fawailul lil musallin alladzina hum
Tihim sahun. Itu mah. An sholatihim Sahun. alhamdulillah sahun. Sahun ya mah. An sholatihim sahun. ya. Kecelakaanlah bagi orang yang sholat tapi lalai. Lalai hatinya, lalai bacaannya, lalai waktunya. Ya. Tuh, dia menjauh dari Allah gara-gara kemasukan setan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, mereka sudah terpenuhi hatinya oleh setan. Sehingga mereka mengikuti setan dan mereka adalah orang-orang yang merugi. Orang yang hatinya sudah diliputi oleh setan, mereka menjauh dari perintah Allah. Apalagi yang menyebabkan manusia jauh dari Allah. Kalau mereka punya pemimpin, walaupun satu akidah, tapi cara memimpin mereka tidak sesuai aturan agama, mereka taat. Bahkan mereka jadi agen-agen pemimpin yang tidak taat kepada agama tadi, jauh dari Allah. Bukan makin dekat. Hati-hati loh. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau kita punya seorang pemimpin, walaupun dia beragama Islam, tapi kebijakan-kebijakan yang dia ambil jauh dari aturan agama Allah. Kalau kita mentaatinya, kata Allah semakin jauh dari Allah. Karena aturan hidup ada aturannya, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda. Yang bedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Siapa lagi? Orang yang makin jauh dari Allah. Orang yang suka mendustakan Allah. Mendustakan Allah apa maksudnya? Misalnya, dia ini kehidupannya secara ekonomi mungkin kata pendapat dia kurang, padahal kata orang lain cukup. Heran Allah ya. Udah kerja sungsang sumel kok segini aja teman-teman usahanya udah maju ini. Itu artinya mendustakan Allah. Dia lupa. Kesehatan nikmat dari Allah. Mata bisa melihat nikmat dari Allah. Artinya dia menupakan nikmat daripada Allah. Ini pun cara bagaimana orang tadi semakin menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali kelakuan-kelakuan kita manusia yang makin jauh daripada Allah karena Allah sudah memberikan hidayah dengan Al-Qur'an, memberikan akal sehat. Hati-hati loh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan tidak sia-sia. Binatang merangkang, otak dengan kemaluan rata, manusia tegak berdiri, otak tempat akal sehat, pakai tuh akal sehat. Jangan akal yang buruk yang dipakai. Selama kita pakai akal sehat, Allah pasti bersama dengan kita. Tapi kalau ini tidak dimanfaatkan oleh kita, Allah menjauh daripada kita. Karena ini kita yang bertanggung jawab dengan ini kita di hadapan Allah. Berarti kalau sesungguhnya mah akibat jauh dari Allah, berarti artinya nih sebenarnya Allah yang menjauh dari kita atau kita yang menjauh dari Allah nih? Kita. Karena Allah sudah berikan buku petunjuknya. Bedu beli mobil merek A. Dikasih buku panduan kalau merek A. Setirnya begini, olinya begini, ganti olinya. Kemudian kekuatan ini sekian. Kalau ikuti panduan daripada buku tadi, aman, awet. Selamat. Jalan juga selamat. Tapi kalau tidak mengikutinya, kacau. Sama kita diciptakan oleh Allah, diturunkan oleh Allah Al-Quran, petunjuk buat kita, rahmat buat kita. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Yunus 57. Hei manusia, ini manusia. Telah aku turunkan buat kalian Al-Quran sebagai pelajaran yang baik, mau'izah hasanah, kemudian obat penyakit dalam dada, obat. Jadi nggak benci mulu sama orang, nggak kesal mulu sama orang. Kemudian apalagi kata Allah, petunjuk rahmat bagi orang yang beriman. Makanya kita harusnya kembali kepada Al-Quran. Kaji Al-Quran di masa pandemi ini, lalu diambil pelajarannya, maksudnya, tujuannya, isinya, amalkan. Maka kita semakin dekat kepada Allah, bukan semakin menjauh dari Allah. Baik, Mah. Mah, ini ada pertanyaan, Mah, dari jamaah yang ada di Instagram, dari kelas foto online. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau nih, Mah. Ada apa? Mah mau nanya, ketika kita jauh dari Allah, apakah semua yang kita punya adalah istidraj darinya? Jazakillah khairan, Mama, untuk jawabannya. Tidak semua yang dalam genggaman kita istidraj. Boleh jadi segala sesuatu yang berlebihan dibanding dengan usaha kita, itulah yang disebut istidraj.
Kalau kita makin menjauh dari Allah, nikmat dari Allah diberikan kepada kita, itu maha kasih sayangnya Allah. Makanya segala sesuatu boleh berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, akar katanya sama, rahmah. Ya. Cuman kalau Rahman mah terbatas yang diberikan orang-orang yang beribadah, orang-orang yang dekat kepada Allah. Kalau Rohimah mau ibadah, mau kafir, mau menentang, mau murtad, tetap dapat rahmah dari Allah. Rahim. Jadi itulah kalimat Rahman dan Rahim asalnya sama. Makanya Allah itu maha segala-galanya. Mau Islam, mau tidak Islam, mau murtad, mau kafir, mau ibadah, mau enggak, makin menjauh, menghina agama, tetap dapat Rahman Rahimnya Allah. Berarti intinya mah kalau kita jauh dari Allah, itu tandanya mungkin kita diberikan rezeki tapi kayak nggak pernah merasa cukup aja. Itu karena kita jauh dari Allah. Karena jauh dari Allah, tidak ada syukur. Tidak ada syukur. Itu namanya tadi orang kufur. Makanya syukur buat diri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 12. Wa may yaskur fa inna ma yaskur nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, syukur itu buat dirinya sendiri. Siapa yang kufur, Allah nggak butuh syukur kalian. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Jadi kalau kita banyak bersyukur dengan nikmat Allah, itu membaliknya buat kita, bukan buat Allah. Kalau orang tadi punya kekayaan nggak pernah syukur, berarti kufur. Apa ancaman Allah? Inna azabila syadid. Azab Allah sangat pedih. Lihat kehidupannya, walaupun rezeki banyak, pangkat tinggi, kekuasaan luas, kewibawaan luar biasa, penghormatan di orang luar biasa, tapi batinnya tidak tenang karena jauh dari Allah. Begitu. Nah, keras hati ini, apakah ini termasuk juga akibat jauh dari Allah, mah? Jangan dijawab. Hampir gua maaf. Ditahan terus. Mohon dijawab setelah ini ya, Pak ya. Jangan jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di rumah Mama, Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Ma, ini masih ada nih, Ma, pertanyaan dari jamaah. Tapi yang tadi belum dilanjutkan. Oh iya, Dulu belum ya. di... Setelah ini tadi boleh. balik deh. Keras hati ya. Jadi apakah keras hati ini termasuk akibat kita jauh dari Allah, Ma? Betul. Oh, iya. Anda silahkan lihat dalam surat Al-Baqarah 74. Kemudian hati mereka mengeras. Setelah adanya semua yang terjadi. Bahkan ada yang lebih keras daripada batu. Padahal yang namanya batu bentuknya bisa berubah kalau dia jatuh. Dari celahan batu bisa keluar air. Tapi manusia yang hatinya mati, benar-benar kata Allah seperti batu, bahkan lebih keras dari batu, ngedengerin nasihat, nggak pernah didengar. Ajan nggak pernah didengar. Ada orang ceramah agama cuek. Lo nonton acara kita, dipindahin ke channel yang lain. Kenapa? Kata Allah, hati mereka keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Kalau batu bisa berubah. Hati orang ini kenapa? Khotamallahu ala qulubihim. Mereka menutup hati mereka. Jadi bukan Allah, mereka yang menutup hati mereka. Lebih keras dari bata-bata. Makanya kita bilang, anak dinasihatin nggak dengar mulu. Ampun, kepala batu banget jadi anak. Pernah nggak ada orang ngomong gitu? Pernah. Maksudnya dinasehatin kiri kanan depan belakang nggak didengar. Nggak didengar ya. Saking kayak batu. Itu mungkin itu yang ahli bahasa ngambil daripada ayat ini Al-Baqarah 74. Iya. Kayak batu palalu gitu kan. Perumpamaan ya, Maya. Perumpamaan. Saking keras-kerasnya. Saking kerasnya. Itu jadi benar-benar bahaya kalau kita tuh jauh dari Allah tuh. Makanya membahayakan diri sendiri. Membahayakan diri sendiri. Oke. Makanya untung masih ada acara ini. Iya. Mudah-mudahan kita semakin dekat. Saling mengingatkan. Saling menasehati. Saling menasehati. Bukan berarti kita merasa hebat. Betul. Tidak, siapa kita? Betul. Banyak orang lebih hebat. Bukan berarti mengajari orang bebek berenang. Tidak. Cuman ad-dinu nasihah. Iya. Agama adalah nasihat. Jadi tidak merasa kita lebih hebat. Siapa kita? Iya, betul. Biasa aja. Cuman berusaha untuk saling menasehati. Iya. Itu aja. Nah, Mah, cara melelehkan itu mah bagaimana? Kalau misalnya kita Melunakkan hati yang keras. iya gitu. Padahal kita mau nih, Mah, misalnya kita mau
untuk beribadah, untuk dengar ceramah, tapi setiap dengar azan apa segala macam kayak gelisah, kayak nggak suka gitu mah. Tapi kita mau, itu bagaimana caranya? Cara melelehkan. Kayaknya kalau leleh itu kalau mama tidak salah batu es batu dari freezer dikeluarin pengen leleh. Kalau mama biar cepet gue ceburin ke kolam kamar mandi. Cepet leleh kan? Kalau yang air panas gitu kan. Bener. Mana yang panasnya, mana kolam kamar mandi yang bisa melelehkan hati yang keras tadi, kembali minimal dengan pergaulan. Karena Rasul mengatakan, kalau kalian berteman dengan siapapun, hati-hati. Diri kalian dinilai oleh orang lain dengan siapa kalian berteman. Kalau berteman dengan tukang minyak wangi, walaupun nggak beli, minimal mencium minyak wangi. Ya. Berteman dengan tukang las, walaupun nggak beli, minimal bau asap. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang dapat hidayah dari Allah. Amin ya Allah. Karena setiap saat ngomong bergaul dengan mereka, ya Allah tuh lihat kameramen. Sholatnya itu durcong bedu semuanya tuh. Iya, Masya Allah. Durcong sholat, Masya Allah luar biasa. Ini merubah sikap kita karena pergaulan, lingkungan sangat dominan berikan warna kepada kita. Jadi itu yang melelehkan hati orang yang keras kayak batu lumer. Bisa silakan duduk mah. Oh Silakan begitu, duduk, sok. ya. Soalnya mama dari tadi ngomong mulu, pasti haus dan capek nih mama nih. Bisa aja Ipe, bilang mama haus, bilang aja Ipe juga haus ya kan? Mas Badu tahu aja. Iyalah kelihatan tuh Ipe kurang semangat. Ya udah deh, kalau gitu sekarang Ipe mau ke warung dulu beli minuman. Mas Badu mau? Mau kemana Pe? Ke warung beli minuman Mas Badu. Jangan asal beli minuman aja Pe. Emang sih Mas Bedu haus, tapi kita nggak boleh sembarangan beli minuman. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini Pe. Jangan sembarangan beli minuman. Emang kenapa sih Mas Badu, kan kita haus ya Ma? Ya udah jangan pada ngomong melulu, mama udah haus banget. Dari tadi tahu siang ada kasih minum. Mana minumnya Bedu? Nah pas banget nih Mama Ipe. Bedu punya minuman yang sehat dan juga enak, serta bisa menjaga daya tahan tubuh kita di masa pandemi seperti saat ini. Nih dia, tuh. Susu steril 7 kurma, gabungan terbaik susu steril dan kurma pilihan yang penuh manfaat. Nih Pe, ini susu steril 7 kurma ini bukan sembarang susu Pe. Susu steril 7 kurma ini mengandung kebaikan nutrisi susu dan juga khasiat buah kurma yang mampu menjaga daya tahan tubuh kita. Wah, khasiatnya bagus banget ya Mas Badu. Itu emang bisa diminum tiap hari? Oh iya dong, pasti Pe. Susu steril 7 kurma ini aman diminum semua kalangan. Selain itu, susu steril 7 kurma ini juga boleh diminum oleh semua anggota keluarga. Mulai dari yang anak-anak sampai orang tua, boleh minum ini. Udah Bedu, jangan ngomong melulu. Mama udah haus banget nih. Bagi dong Mama. Oh iya Mama. Nih. Buat Mama boleh diambil nih. Oh. Buat Mama boleh. Oh ini Mama ambil sendiri Iya, ya. buat Ipe. Masya Allah. Ipe, Mama ambilin. Oh ya, makasih ya. Kasihan. Oh, iya. Nah, bagus Mama. Ipe Ya, bisa buka sendiri? Bisa Ma. Kita minum ya Ma ya. Sok. Kita buka. Minumnya Bismillah dulu ya Du. Betul Ma. Oke, yuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya Bedu? Anak-anak pasti suka, Mama aja suka. Iya nih, enak banget ya Mas Badu, berasa ada kurmanya gitu. Ya jelas dong Pe, pastinya karena susu steril 7 kurma ini mengandung buah kurma asli pilihan. Ini. Manfaat susu sterilnya saja sudah bagus. Ditambah lagi dengan khasiat kurmanya. Mama minum tiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh Mama. Wah bener Pak, apalagi di masa pandemi seperti ini ya Ma ya. Masya Allah. Wah, luar bener banget nih Ma. Nah jamaah tuh, Mama aja suka. Jamaah di rumah harus cobain ya. Insya Allah dengan minum susu steril 7 kurma, ini bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Makasih ya Mas Badu untuk saran dan informasinya. Ipeh bakal minum tiap hari susu steril 7 kurma ini untuk menjaga daya tahan tubuh Ipeh mulai sekarang sampai nanti. Iya Pe, insya Allah dengan minum susu steril 7 kurma setiap hari, daya tahan tubuh kita tetap terjaga dan kita lebih semangat lagi dalam beraktivitas sehari-hari. Susu steril 7 kurma. Susunya bermanfaat, kurmanya berkhasiat. Kembali lagi
lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Akibat jauh dari Allah, akibatnya bisa membuat kita gelisah gitu ya Maya? Karena yang namanya ingat kepada Allah membuat kita tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah kalian dengan banyak zikir mengingat Allah hati kalian tenang. Artinya orang yang jauh dari Allah resah gelisah. Resah gelisah. Rumah gede, kasur empuk, bini cantik, Uang suami banyak. ganteng, duit banyak, makanan enak, tapi nggak ada enak-enaknya. Kenapa? Jauh dari Allah. Gelisah terus. Makanya banyak berzikir kepada Allah, banyak sholat. Karena sholat itu zikir kepada Allah, banyak mensyukuri nikmat. Hati kita pasti tenang dan tentram. Kalau makin jauh dari Allah, kata Allah dalam sekian banyak ayat Al-Quran, mereka adalah orang yang merugi. Oleh karena itu kan Bimbo nyanyi. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Dari kita dulu. Makin mendekat nggak sama Allah. Kalau kita makin dekat sama Allah, Allah dekat. Juga sama kita. Kalau aku menjauh daripada Allah, juga Allah makin makin menjauh. Makanya dimulai dengan diri kita. Gitu. Karena Allah sudah sangat dekat dengan kita. Kalau kita dekatnya merangkak, Allah dekatnya lari, mendekat kita Itu berjalan. hadis kursi. Hadis kursi. Ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Ya. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Ya. Perlakuanku kepada hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Ya. Kalau mereka menyebut namaku, akan menyebut namanya depan orang banyak. Kalau mereka datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepada mereka dengan berlari. Lari. Kalau mereka datang kepadaku dengan sahasta, aku sedepak. Jadi semakin mendekat Allah kepada kita, makanya kalau kita makin mendekat, Allah sangat menyukai orang yang datang menghadap kepada Allah. Jangan makin menjauh. Betul. Kalau bicara masalah dekat, sedekat apa sih Pak Allah di dalam diri kita ini Pak? Dalam Al-Quran dikatakan betapa dekatnya Allah. Lebih dekat daripada urat leher. Lebih dekat daripada tali sendal. Pernahkah Anda pakai sendal? Pernah? Nah, Antara tali sendal dengan kaki Anda, dekat apa nempel? nempel. Allah lebih dekat daripada tali sendal Anda. Coba kita lihat di dalam surat Al-Baqarah 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau Anda bertanya kepada tentang aku, katakan kepada mereka, aku sangat dekat dengan kalian. Kenapa dibandingkan kedekatan Allah dengan kita lebih dekat daripada urat leher? Karena orang gak bakal hidup kalau gak punya urat leher. Jadi kehidupan kita sangat dekat dengan Allah. Itu maksudnya. Baiklah, alhamdulillah. Udah, kalau gitu kita ajak jamaah untuk berdoa bersama-sama ya Maya, agar bisa lebih dekat lagi kepada Allah dan jangan jauh-jauh dari Allah, karena akibat jauh dari Allah sangat tidak baik sekali, sangat rugi sekali. Sangat rugi. Yang rugi adalah kita. Kita, betul. Kalau gitu kita berdoa bersama-sama yuk, bersama Mama Dede. Baik pemirsa, kita sama-sama mengangkat tangan. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita, insyaallah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Insyaallah kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami bahwa Engkau yang mencipta kami. Kami hanya makhluk. Engkau yang maha segala-galanya. Kami hanya setitik air dalam lautan yang luas. Kami hanya setitik debu dalam padang pasir yang sangat luas. Ya Allah, sadarkan kami. Betapa banyak kami yang mencintai dunia, melupakanmu ya Allah, bahkan jauh darimu ya Allah. Padahal sebetulnya hati kecil kami sadar bahwa hidup kami adalah hanya kepunyaanmu ya Allah. Ya Allah, tanamkan dalam diri kami tentang keimanan. Tanamkan dalam diri kami bahwa dunia hanya sementara. Tanamkan dalam dada kami ya Allah bahwa akhirat adalah ladang daripada persemaian kami di alam dunia. Oleh karena itu ya Allah, sisa umur kami yang ada sadarkan olehmu ya Allah,
agar kami mengerjakan segala perintah-Mu, menjauhi yang dilarang oleh-Mu ya Allah, mengikuti aturan-Mu dalam Al-Quranul Karim yang telah dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, bukakan hati kami, terima amal ibadah kami, terima iman Islam kami, ampuni ya Allah dosa kami semuanya, pasti kami banyak dosa. Ampuni kelalaian kami selama ini, ampuni kejauhan kami kepadamu ya Allah, dekatkan kami denganmu ya Allah. Ampuni pula dosa anak turunan kami, dosa orang tua kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih untuk ilmu dan tausiah pagi hari ini. Terima kasih Mas Bedu. Ya, sama-sama. Anda Bawi, terima kasih. Mama, ada pesan yang ingin disampaikan buat jamaah di rumah? Baik pemirsa, jaga kesehatan agar kita selalu sehat dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi jamaah, terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus kami setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.